Selamat malam untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Di saat malam hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, karena kita yakin dan percaya Tuhan sanggup memberkati, melindungi kita dari segala apa yang kita lakukan sepanjang hari, sepanjang waktu. Dan kita persembahkan untuk puji kita kepada Tuhan. Kita mau beribadah, kita katakan pujian kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap selalu abadi. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Bumi udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai diramu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mendengarkanku dan meliharaku seumur hidupku. Jemaat saudara Tuhan berdiri, kita akan bintang nama-Mu. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Bumi udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai diramu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menjagaku. Sehelai diramu tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selain diramu akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus.
Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Segala hidupku tak akan terjatuh tanpa seizinmu Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seluruh hidupku. Dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seluruh hidupku. Amin, haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan segala pujian, ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu. Kami mengucap syukur buat semua musim yang Tuhan telah berikan kepada kami, dan kami dapat melewati semua itu di dalam penyertaan-Mu, di dalam perlindungan, pemeliharaan, rahmat dan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Bapa, berkatilah umat-Mu dengan penyembahan yang telah dinaikkan kepadamu, dan tiba saatnya bejana hidup kami diisi dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkatilah kami semua dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi semua jemaat Tuhan. Pada malam hari ini tanggal 21 Juli 2021, kita akan berbicara, saudara yang kasih dalam Tuhan, tentang semua orang telah berdosa dan oleh kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Baik, mari saudara ambil Alkitabnya masing-masing, saudara taruh pada tangan kita, dan mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari surat Roma. Surat Roma pada pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat yang ke-23 dan 24 yang menjadi pokok bahasan kita pada malam hari ini. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Baik, kalau kita sudah dapat, kita baca bersama-sama ayat 23 dan 24. Demikian 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah diselamatkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua yang percaya berkata, saudaraku, dalam ayat yang ke-23 ini, di mana firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan semua manusia dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah.
tentunya muncul pertanyaan, mengapa firman Tuhan ini berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku, dalam Alkitab kita Kejadian pasal yang ke-3 menjelaskan di situ bahwa iblis telah menggoda manusia yang kedua, yaitu bernama Hawa, dan Hawa telah mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan, yaitu buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat di dalam Taman Eden itu. Kemudian dibawa dan dimakan bersama dengan suaminya, yaitu Adam. Dan saudara perhatikan, ketika sesudah mereka memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu yang dilarang oleh Tuhan, maka apa yang terjadi? Dikatakan mereka kehilangan kemuliaan Allah. Mereka telah jatuh ke dalam dosa. Semua atribut Tuhan, saudaraku, rohani keilahian Tuhan yang ada pada mereka itu menjadi hilang. Kenapa hilang? Karena mereka telah berbuat dosa, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka saudara lihat bahwa kemudian mereka melahirkan Kain, melahirkan Habel, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara perhatikan bahwa pembunuh manusia pertama dalam Alkitab yaitu bernama Kain, yang kemudian membunuh adiknya sendiri. Kenapa itu terjadi? Karena dosa telah menguasai manusia, saudara-saudara, sehingga terjadi pembunuhan. Nah, saudara, bukan saja dari Kain, saudaraku, membunuh Habel, tapi kita lihat bahwa semua manusia yang terlahir ke dalam dunia ini telah dikandung dan dilahirkan di dalam dosa, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, saya perhatikan dalam konteks Alkitab kita bahwa hanya ada satu pribadi yang tidak, saudaraku, dikandung dan dilahirkan di dalam dosa. Siapakah itu? Adalah Yesus Kristus, saudara. Kenapa? Karena dia bukan berasal dari manusia, tapi dia berasal dari sorga, saudara-saudara. Kita akan lihat sebentar bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia, saudara-saudara. Jadi dia tidak, saudaraku, berasal dari manusia dan tidak dikandung di dalam dosa, saudaraku, tetapi dia adalah dari sorga, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, jadi kita semua ini dikatakan, saudaraku, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi saudaraku, tidak berhenti sampai di situ. Alkitab kita malam ini ayat yang ke-24 berkata, dan oleh kasih karunia telah diselamatkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, saudara. Saudara perhatikan bahwa ternyata manusia beroleh kemurahan, beroleh anugerah, beroleh kasih karunia dari Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan kita diselamatkan dengan cuma-cuma. Melalui siapa dan oleh siapa? Melalui penebusan oleh Yesus Kristus Tuhan. Yang saya bilang tadi bahwa inilah satu-satunya pribadi yang pernah ada ke dalam dunia ini yang tidak berdosa dan tidak berbuat dosa, tapi dia dijadikan menjadi pemikul penanggung, saudaraku, dosa seisi dunia ini di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Sebab manusia tidak dapat menebus manusia. Orang berdosa tidak dapat menebus orang berdosa. Yang harus dapat menebus yang berdosa, yang bersalah, itu adalah pribadi yang tidak berdosa, pribadi yang tidak bersalah, pribadi yang tidak pernah kehilangan kemuliaan. Itulah Allah sendiri di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus.
Jadi melalui Yesus Kristus inilah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita beroleh kasih karunia, kita beroleh kemurahan, kita boleh menerima anugerah penebusan, pengampunan, penyelamatan, pembenaran, pemberian hidup yang kekal kepada kita semuanya. Di luar Yesus, saudara-saudara, tidak dapat kasih karunia. Di luar Yesus, saudara tidak dibenarkan. Di luar Yesus, saudara tidak mendapat pengampunan dosa. Jadi hanya Yesus Kristus, saudaraku, satu-satunya yang memberi kita keselamatan, pengampunan, pembenaran, dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan melihat siapa Yesus ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-14. Saudara buka Alkitab masing-masing dari Perjanjian Baru. Injil Yohanes pasal yang ke-1 pada ayat yang ke-14. Baik, kalau kita sudah dapat, kita baca bersama-sama saudaraku firman Tuhan ini. 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara perhatikan itu bahwa siapakah firman itu? Firman itu adalah Yesus. Yesus yang adalah firman itu dikatakan telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Prosesnya dijelaskan di dalam Injil Matius dan Injil Lukas, ketika saudaraku malaikat Gabriel datang kepada seorang perawan yang bernama Maria, saudaraku, bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Maria, saudaraku, menjawab, mana mungkin hal itu bisa terjadi, karena saya ini belum bersuami. Lalu malaikat Gabriel, saudaraku, bicara kepada Maria bahwa kandungan Maria itu adalah kandungan dari Roh Kudus, dari Roh Tuhan, dan Roh Kudus akan menaungi Maria sampai waktunya Maria melahirkan. Jadi bukan berasal dari benih manusia, bukan berasal dari benih laki-laki, tapi adalah Roh Kudus, atau dalam ayat ini berkata, firman itu telah menjadi manusia ke dalam rahim kandungan Maria, lalu dilahirkan oleh Maria. Dan pribadi ini dikatakan dalam ayat tadi, dia ada, tinggal, berada di antara kita, di antara manusia, saudaraku. Dan kemudian dikatakan, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara perhatikan dalam keempat Injil itu dicatat, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Seterusnya juga pada Kisah Para Rasul, saudaraku, Roma, dan saudaraku suratan-suratan itu menjelaskan, menceritakan tentang apa? Tentang seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus yang penuh dengan kemuliaan Bapa. Apa itu yang dibuatnya, saudara-saudara? Saudara perhatikan dalam perjalanan pelayanan Yesus, saudaraku, ketika dia berada dalam pesta perkawinan di Kana, saudara-saudara, saudara lihat orang itu kehabisan, saudaraku, anggur. Lalu sementara dikatakan tamu-tamu masih pada datang, saudara-saudara. Maka Maria mengenal siapa Yesus itu, karena saudaraku, pertama dia mendapat penjelasan
dari malaikat Gabriel bahwa dia akan diberi nama Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Maria tahu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dan dikatakan bahwa Maria menyimpan semua perkara penyampaian penjelasan oleh malaikat Gabriel kepadanya, saudara. Dan dia datang kepada Yesus dan berkata, Yesus, ini tuan pesta kehabisan anggur, saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu ibu Yesus atau Maria berpesan kepada pelayan-pelayan, apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada kalian, perbuat semua seperti apa kata dia. Saudaraku, Yesus bilang kepada pelayan-pelayan itu, isilah semua tempayan-tempayan ini penuh dengan air. Ini bukan air anggur tapi air putih, saudara-saudara. Lalu saudara yang kasih dalam Tuhan, sesudah mereka mengisi tempayan-tempayan itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan air putih, maka air putih itu, saudaraku, air biasa dirubah oleh Yesus menjadi air anggur yang manis, saudara-saudara. Lalu saudaraku dibawa kepada tuan pesta, lalu berkata, kenapa kamu simpan ini anggur yang paling manis? Ini yang mestinya dikasih pertama tadi buat tamu-tamu. Tapi yang tuan pesta itu tidak tahu kalau itu adalah anggur buatan Yesus dari air biasa menjadi anggur yang manis. Saudara perhatikan bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Contohnya salah satu adalah Lazarus yang sudah 3 hari 3 malam di dalam kuburan. Itu sudah membusuk, saudara. Tapi dia perintahkan Lazarus keluar dari kubur, ia hidup kembali, saudara. Saudara daripada saudaraku Marta dan Maria, saudara. Demikian pula pemuda dari kota Nain, saudara-saudara. Ketika orang sedang menuju ke kuburan, saudara, dia stop, dia sentuh usungan itu, dan dia suruh anak muda itu bangun atau bangkit kembali, saudara. Orang yang lumpuh dibuatnya berjalan, orang yang buta dibuatnya melihat, orang yang tuli, saudara, dibuatnya mendengar. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang dalam kelaparan, saudara, dia beri makan kepada mereka. Orang yang diikat oleh kuasa setan, kuasa iblis, saudara-saudara, tidak ada satu kekuatan apapun dalam dunia ini yang bisa melepaskan. Yesus datang dan melepaskan. Yesus datang memerdekakan, melepaskan, memberi pengharapan. Bukan itu saja, saudara, tapi dia telah rela mati di atas kayu salib untuk, saudara yang dikasih, menebus semua dosa kita oleh darahnya, saudara. Dia rela mati buat kita. Tapi kemudian Alkitab bilang apa? Dia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut dan kematian itu. Lalu ia naik ke sorga. Ia berada sekarang ini di sorga. Tapi firman Tuhan berkata bahwa ia akan datang kembali, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik, kita akan melihat, saudaraku, dalam surat Efesus pada pasal yang kedua, pada ayatnya yang ke-8. Mari saudara buka Alkitab kita masing-masing dari surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Baik, kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara perhatikan bahwa kita ini diselamatkan adalah oleh karena kasih karunia. Tetapi saudara perhatikan bahwa kasih karunia itu tidak berdiri sendiri. Saudara perhatikan dalam ayat ini, saudaraku, oleh iman. Alkitab mengatakan iman itu timbul atau ada pada kita oleh karena kita mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saudara telah banyak mendengar firman Allah.
dan firman Allah itulah yang telah memberi iman kepada saudara. Memberi iman kepada saudara untuk apa? Beroleh keselamatan dari Tuhan karena firman yang saudara dengar. Saudara yang mungkin saudaraku jarang-jarang atau saudaraku waduh lama sekali baru dengar firman Tuhan saudara, itu tidak akan memberi kekuatan rohani iman yang besar kepada saudara, tapi itu saudaraku akan membuat keberadaan iman saudara menjadi kerdil saudaraku dan mati, dan sangat kemungkinan saudara kehilangan saudaraku kasih karunia. Sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan, keselamatan itu sebagai kasih karunia atau anugerah atau pemberian Tuhan adalah diterima, diresponi dengan iman, dengan mempercayai, meyakini Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan, sebagai satu-satunya juru selamat, sebagai satu-satunya yang memberi pengampunan dan keselamatan kepada saudara. Jadi pribadi juru selamat Yesus ini saudara, harus saudara betul-betul terima dalam hidup saudara. Saudara menjadikan dia Tuhan, saudara menjadikan dia Allah, saudara menjadikan dia juru selamat, saudara menjadikan dia satu-satunya Tuhan dalam hidup saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan keselamatan itu bukan karena hasil usaha atau karena kita yang berusaha untuk mendapatkannya, bukan saudara, tapi adalah pemberian Allah. Sekali lagi, keselamatan itu adalah pemberian Allah, anugerah Allah. Lalu yang kita lakukan apa? Percaya, beriman, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian kita masuk pada masih surat Efesus juga, pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Surat Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Baik, kalau saudara sudah dapatkan, kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, dikatakan sebab di dalam Dia atau di dalam Yesus Kristus. Kita ini dikatakan oleh darahnya beroleh penebusan. Jadi saudara perhatikan itu bahwa Yesus menebus kita dengan pakai apa? Pakai darahnya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik, saya bicara dulu sedikit dalam perjanjian lama atau dalam hukum Taurat. Di sana saudaraku yang Tuhan berikan sebagai penebus salah bagi orang Israel, karena memang perjanjian lama hukum Taurat itu kita lihat hanya untuk orang Israel, saudara-saudara. Saudara lihat pakai darah apa di sana? Pakai darah kambing, darah domba, darah lembu, darah burung tekukur. Artinya sesuai dengan kemampuan status sosial mereka, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan itu hanya saudaraku menutup saudaraku kesalahan atau dosa, karena itu hewan, binatang, saudara-saudara. Tetapi darah Yesus, saudaraku, adalah darah Tuhan, darah Allah, darah pribadi yang tidak berdosa, yang tidak lemah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan darah Yesuslah yang menjadi penebusan bagi semua salah dan dosa kita. Saudara perhatikan kalimat selanjutnya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Allah. Jadi saudara-saudaraku, darah Yesus itu adalah darah yang memberikan pengampunan terhadap
semua dosa kita, baik dosa keturunan, baik dosa perbuatan yang saudara lakukan, itu hanya dapat diampuni oleh darah Yesus. Darah Yesus, saudara perhatikan di sini, menurut kekayaan kasih karunia Tuhan. Jadi kekayaan kasih karunia Tuhan itu artinya sebuah pengampunan yang tak terbatas. Dia kaya dalam kasih karunia, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi saudaraku, tidak bisa kita mengklaim di situ, saudaraku, membatasi tentang pengampunan Tuhan, saudara. Pengampunan Tuhan menurut kekayaan kasih karunia, tak terbatas, saudara yang kekasih. Baik, kita masih lanjut, saudaraku, pada ayat yang terakhir pada malam hari ini dari surat Efesus pasal 1 ayat yang ke-14. Ya, surat Efesus pasal 1 ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bukan saja menebus dan mengampuni semua dosa saudara, kemudian menyelamatkan saudara dan membawa saudara di dalam kasih karunia Tuhan oleh karena percayamu, karena imanmu kepada Yesus Kristus, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ternyata pada Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-14 ini, ternyata apa? Dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada saudara kita semua ini, yaitu Roh Kudus. Sebab apa, saudaraku? Yesus sudah tidak ada di dunia ini. Yesus sudah naik ke surga. Dia bilang apa? Aku pergi menyediakan tempat bagi kamu. Sesudah itu aku akan kembali dan mengambil kamu dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada di dalam surga, saudara-saudara. Nah, saudara perhatikan, dalam pelayanan Yesus berulang-ulang kali dia bilang apa? Aku akan memberi, saudaraku, penolong bagimu yang akan menyertai kamu, tinggal di dalam kamu sampai kepada kesudahan alam ini. Siapakah itu? Yang dikatakan dalam Efesus pasal 1 ini ayat yang ke-14, yaitu Roh Kudus sebagai jaminan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk memperoleh segala sesuatu atau seluruhnya. Jadi saudara perhatikan apa yang dikatakan Yesus begini, Aku tidak akan meninggalkan dan membiarkan kamu yatim piatu, tapi aku akan memberikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Nah, saudara perhatikan itu bahwa Tuhan bukan saja telah mengampuni saudara, telah menyelamatkan saudara, tetapi juga Dia telah memberikan Roh Kudus, saudara. Roh Kudus, saudaraku, yang tinggal di dalam kita dan yang menyertai kita. Saudara perhatikan dalam ayat ini, dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Saudara perhatikan, Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Roh Kuduslah yang memberi kita kekuatan, kemampuan, kesanggupan, saudara-saudara, untuk sampai dengan iman saudara memperoleh atau mendapatkan semua apa yang Tuhan janjikan kepada saudara sebagai jemaat Tuhan
sebagai umat Tuhan, sebagai pilihan Tuhan, sebagai orang yang harus bergumul, berjuang, saudaraku, dalam dunia ini, bergelut dengan berbagai macam persoalan, masalah, persaingan, pencobaan, saudaraku, ujian, tantangan hidup. Saudara, jangan takut. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang adalah jaminan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Untuk apa? Sampai kita memperoleh semua bagian, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang Tuhan janjikan dan berikan kepada saudara. Kemudian dikatakan, saudaraku, pada kalimat selanjutnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, bukan saja, saudaraku, untuk memperoleh segala berkat-berkat rohani, segala berkat-berkat jasmania, segala sesuatu yang bertalian berhubungan dengan hidup kita selama ada di dalam dunia ini, saudaraku. Tetapi saudaraku, perhatikan, menjadikan kita ini milik Allah sebagai kepunyaan Tuhan. Jadi saudara perhatikan, saudara adalah milik Allah, kepunyaan Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Untuk apa? Untuk memuji kemuliaannya. Saudara, saya mau bilang begini kepada saudara, jangan saudara menghabiskan seluruh waktu hidup saudara di dunia ini hanya untuk dunia saja, hanya untuk mencari nafkah saudara, hanya untuk memenuhi kebutuhan lahiriah jasmania saudara. Saudara diselamatkan Tuhan itu bukan tujuannya untuk itu saja tok, saudara yang kekasih, tetapi tujuannya adalah untuk memuji kemuliaan Tuhan. Apa yang saya mau bilang dalam bagian ini, saudara? Saudara mau dipakai oleh Tuhan atau Tuhan mau memakai saudara sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, dan Dia mengaruniakan kepada saudara karunia-karunia saudara. Dan karunia-karunia itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, pakailah semua bagian karunia yang diberikan oleh Tuhan itu adalah untuk apa? Dalam ayat ini berkata, memuji kemuliaan Tuhan. Mari saudara memuliakan Tuhan. Mari saudaraku menggunakan, memakai hidup saudara, diri saudara, waktu saudara adalah untuk melayani Tuhan, adalah untuk memuji Tuhan. Berbuatlah, berkaryalah, jadikanlah hidup saudara menjadi hidup yang berguna, hidup yang saudaraku bermanfaat. Pertama adalah bagi kemuliaan Tuhan. Dalam ayat ini berkata memuji kemuliaan Tuhan. Jadilah jemaat yang suka memuji Tuhan, menyembah, memuliakan Tuhan. Jadi pula lah saudara sebagai jemaat yang dipakai oleh Tuhan, baik itu dalam rumah tangga, keluarga saudara, terhadap istri, suami, anak-anak saudara, terhadap saudara bersaudara, terhadap tetangga saudara, terhadap siapapun saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan yang jelas Dia menempatkan pada diri saudara masing-masing tadi Roh Kudusnya untuk saudara dipakai dan diberkati oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Jadilah orang yang menjadi saudaraku yang menguatkan bagi yang lemah. Jadilah saudaraku menjadi orang yang dapat menjadi penghibur bagi yang susah. Jadilah saudaraku yang kasih dalam Tuhan orang yang dapat membawa orang dari kegelapan, dari dosa saudaraku ke dalam terang yang ajaib.
Jadilah saudaraku sebagai orang yang membawa orang yang lemah untuk datang kepada Tuhan. Ada begitu banyak sekali saudara-saudara yang saudara dapat lakukan untuk apa? Memuji kemuliaan Tuhan selama kita hidup di dalam dunia ini. Amin. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Dan mari kita masuk di dalam doa pada malam hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, memuji dan memuliakan Tuhan dalam segala kebesaran dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Firman-Mu malam ini berkata bahwa semua manusia telah berdosa, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun kami sangat mengucap syukur, memuji, memuliakan Tuhan karena kami telah beroleh kasih karunia melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dengan cuma-cuma dan telah mengampuni segala dosa kami menurut kekayaan kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat pengampunan, buat penebusan, buat kasih karunia, buat keselamatan, buat iman yang Tuhan berikan. Kami juga bersyukur buat Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam diri kami sebagai kekuatan yang memampukan dan menyanggupkan kami untuk menerima segala apa yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Janjikan baik berkat-berkat rohani, baik berkat-berkat jasmania. Dan hamba-Mu pun berdoa supaya Tuhan memakai seluruh jemaat-Mu tanpa kecuali di dalam nama Yesus untuk memuji bagi segala kemuliaan, kebesaran, keagungan Tuhan Yesus Kristus dan menjadi alat-alatnya Tuhan dalam rumah tangga, dalam keluarga, di mana saja mereka berada Tuhan. Bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga ada begitu banyak Tuhan anggota jemaat, bahkan jiwa-jiwa yang ada di luar dapat dijangkau Tuhan untuk haleluya, memuji, memuliakan Allah, untuk beroleh kasih karunia keselamatan, pengampunan dan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Tuhan, tanamkanlah firman-Mu, hidupkanlah firman-Mu ini di dalam hati seluruh jemaat-Mu Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberi persembahan. Berkatilah umat-Mu dan persembahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata, amin. Puji nama Tuhan, sampai persembahan kita akan pujian sungguh bangga Bapa. Sungguh bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Hari aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup berharapan.
malam hari ini. Mari kita tunduk, bangkit berdiri dan tunduk kepala. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga di penghujung ibadah malam hari ini. Berkatilah umat-Mu dengan segala penyembahan, pujian, firman-Mu, doa sembahyang mereka masing-masing kepada Tuhan. Berkati pula persembahan yang diberikan oleh umat-Mu. Tuhan Allah sumber segala berkat yang memberkati atas setiap pribadi, rumah tangga, keluarga, memberkati atas semua pekerjaan, usaha yang dilakukan oleh bapak-bapak rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, orang-orang muda Tuhan. Tuhan berkati atas semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa semua beban, persoalan, pergumulan, permasalahan apapun yang dihadapi oleh umat-Mu, baik itu di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, anak-anak pun dalam pendidikan sekolah perkuliahan Tuhan, dalam Tuhan, haleluya, apa saja yang dihadapi oleh umat-Mu, kami berdoa dan membawa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi kekuatan kepada umat-Mu, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberi Tuhan mujizat kepada umat-Mu, Tuhan yang memberi kemenangan-kemenangan kepada umat-Mu. Nyatakanlah semuanya di dalam nama Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang heran, Tuhan yang berdaulat dan mengasihi seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Kami berdoa bagi pemulihan kesehatan umat-umat-Mu Tuhan, yang ada di rumah Tuhan, yang ada di rumah sakit. Mari Tuhan lawat jamaah malam ini di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Biar mereka semua pulih sehat Tuhan, dan dapat beraktivitas Tuhan, dan dapat pula kembali ke rumah masing-masing untuk haleluya bekerja dan Tuhan berusaha. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Kami membawa semua bangsa dan negara kami, baik pemerintah-pemerintah kami, dari presiden sampai yang ada Tuhan di provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, kampung, RW, RT kami, semua Tuhan, kepolisian, TNI, semua tenaga medis, dokter, relawan Tuhan yang ada di garda depan, Tuhan tolong mereka, lindungi, pelihara, dan Tuhan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di rumah-rumah sakit Tuhan, yang ada di rumah baik karena COVID-19, baik karena jantung, paru, berbagai macam sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan, sembuhkanlah mereka Bapa, selamatkanlah mereka Tuhan. Tuhan, bawalah bangsa kami Tuhan berbalik kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan mereka bertobat bersama-sama kami dan hidup di dalam kemurahan kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, terpujilah Tuhan. Bagimu kemuliaan, pujian dan syukur kami. Kami mengakhiri ibadah pada malam hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, marilah kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan, lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan kekuatan baru, damai sejahtera sukacita dan penghiburan oleh Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha Tuhan Yesus turun dari sorga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati semua jemaat Tuhan. Amin.